Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, penyala musuhku setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, Bapa yang kami kenal melalui pengorbanan Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, Bapa yang sungguh baik, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu mengasihi dan mengampuni kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kami diperkenankan oleh Tuhan untuk menikmati kelanjutan kehidupan kami satu hari lagi, pada hari ini di dalam keadaan yang sehat dan selamat. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena dengan kuasa darah Tuhan di atas kayu salib, kami diperkenankan untuk mendekati Engkau di dalam doa dan pujian kami, baik secara pribadi, baik secara kumpulan, dan juga secara bergereja. Terima kasih atas semuanya ini ya Tuhan. Dengan iman kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan kepada semua umat Tuhan, dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami agar kita dirahmati oleh Allah Bapa dengan berkat yang tak terhingga di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta berkat pemagaran dan penyertaan yang kekal daripada Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saya ulangi ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ayat firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, orang yang mencintai hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin semua umatnya tidak sekadar menjalani kehidupan ini, tetapi juga mencintai kehidupan ini, supaya kita dapat senantiasa menjalaninya dengan rasa syukur serta takjub kepada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan ini.
Apakah kita sungguh mencintai hidup kita selama ini? Setiap kita tentu ingin mencintai kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan dan mau melihat hari-hari yang kita lalui itu senantiasa berada di dalam keadaan yang baik, bukan? Seorang hamba Tuhan yang bernama William D. Monche, penulis buku bahasa Yunani, berkata, orang yang mencintai hidupnya akan memulaikannya dengan satu ketekunan untuk mencapai satu tujuan yang benar dan penuh sukses. Sekalipun ia dalam ketekunan menghadapi berbagai rintangan, ia tidak merasa itu sebagai kelelahan, tetapi sebagai satu kekuatan untuk mencapai tujuan hidup ini. Demikian halnya dengan kehidupan kita ini. Tidak semua orang mampu menjalani kehidupan dengan menikmati setiap momen di dalamnya. Di dalam hidup ini, terkadang hal-hal tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Ada banyak hal yang membuat kita lelah, marah, dan kecewa. Namun, sebenarnya ada banyak hal yang patut kita syukuri di dalam Tuhan, di dalam kehidupan ini. Dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, Simon Petrus memberitahu kepada kita prinsip-prinsip untuk dapat mencintai hidup dan melihat hari-hari baik. Kita melihat bahagian yang pertama, kita harus menjaga lidah terhadap ucapan-ucapan yang jahat dan menipu. Waspadalah agar kita senantiasa berjaga-jaga dalam berkata-kata. Dr. Peter Wigner, penulis buku tentang memanfaatkan karunia roh dan pertumbuhan gereja, berkata, salah satu yang dimerdekakan oleh Tuhan Yesus di dalam hidup ini adalah penguasaan lidah dan mulut. Karena dengan lidah ini kita memuji dan memuliakan Tuhan. Dengan lidah dan mulut yang suci, kita memberkati dengan kata-kata yang membangunkan sesama. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, sudahkah lidah dan mulut kita dimerdekakan untuk berkata-kata yang benar? Lidah dan mulut juga harus dibebaskan oleh Tuhan, agar senantiasa berkata-kata seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Lalu yang kedua, kita harus menjauhi yang jahat dan melakukan apa yang baik. Untuk mengurangi kejahatan dalam kehidupan ini, kitalah yang harus memulainya dengan terus menabur hal-hal yang baik. Dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, kadang-kadang kita juga tidak sadar bahwa kita terjerumus di dalam kejahatan karena dikuasai oleh ego kita sendiri yang membuat kita buta tentang kebenaran. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Lalu yang ketiga, kita harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Kata berusaha berarti melakukan upaya atau usaha yang aktif yang mencapai tujuan yang nyata dan benar. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perdamaian adalah ukuran dalam kekudusan dituntut oleh Tuhan kepada semua umat yang merindukan kerajaan Tuhan yang kekal itu. Sudahkah kita menjadi pembawa damai atau mau mengampuni, mengasihi,
dan membangun hubungan atau relasi yang baik dengan sesama kita? Firman Tuhan berkata, usahakanlah hidup damai dengan semua orang. Dalam arti, ada pekerjaan yang harus kita lakukan untuk mencapai perdamaian di dalam hidup ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal-hal inilah yang seharusnya kita lakukan sebagai wujud bahwa kita mencintai hidup. Cintailah hidup. Seperti kita kata sebuah ungkapan, jika Anda mencintai hidup ini, maka hidup ini akan mencintai kita kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus mencintai hidup dengan menjaga lidah dan mulut kita, serta melakukan yang baik di dalam hidup ini? Dalam ayat yang ke-12 firman Tuhan memberi jawaban kepada kita, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saya percaya kita adalah umat Tuhan yang selalu berseru kepada Tuhan dan mengharapkan permohonan kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mencintai hidup ini dengan baik, seperti yang Tuhan kehendaki, dengan menanggalkan sikap dan cara hidup yang tidak memberi kelegaan kepada kita. Berserahlah kepada Tuhan, karena Ia yang telah menganugerahkan hidup ini. Jangan mengucap kata-kata yang jahat, lakukanlah apa yang baik, dan berusahalah mencapai perdamaian di antara sesama kita manusia. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang mengajar kami agar kami selalu mencintai kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan, tolong kami untuk menjaga lidah dan mulut kami untuk tidak mengucapkan kata-kata yang tidak menjadi berkat kepada sesama kami. Bimbinglah kami agar kami senantiasa melakukan hal-hal yang baik dan terus hidup di dalam perdamaian. Terima kasih atas kuasa firman-Mu yang telah memberi peringatan kepada kami pada hari ini. Kami berdoa untuk negara yang sedang dalam pergolakan atau peperangan pada saat ini. Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil apabila Engkau menjamah hati setiap pemimpin agar mereka mau berdamai demi keselamatan rakyat yang ada di dalam negara yang mengorbankan ribuan jiwa di dalam peperangan ini. Sekalipun itu menuju kepada penggenapan nubuatan di dalam firman-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau lebih mengetahui kebutuhan kami yang memerlukan kedamaian pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk kekuatan iman umat-Mu, baik yang ada di Semenanjung, baik yang ada di Sabah dan Sarawak, agar kami tetap tekun di dalam iman untuk mencari wajah-Mu selagi Engkau berkenan ditemui. Bimbinglah kami menggunakan waktu yang ada ini dengan baik untuk mendekati Engkau ya Tuhan di dalam hidup kami, dengan memuji dan menyembah serta bersekutu dengan Engkau di dalam doa. Tuhan, berkatilah umat-Mu dimanapun berada pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan atas karya-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk anak yatim piatu, ibu tunggal dan duda, serta anak-anak-Mu yang sedang berada di dalam kesulitan atau berada di dalam kesusahan. Tuhan, Engkau adalah Bapa yang baik, penolong yang setia, Bapa yang maha kuasa, dapat memberi kekuatan dan kelegaan bagi mereka untuk mengatasi segala perkara yang mereka hadapi pada saat ini. Di dalam Engkau ya Tuhan ada kemenangan, ada kekuatan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Tuntunlah kami pada saat ini di bawah gada dan tongkat-Mu sebagai Tuhan dan Gembala yang maha agung. Engkaulah Tuhan pengharapan kami dari hari ke hari. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan,
yang berada di dalam kekhawatiran Tuhan Engkau pertetapkan iman mereka. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mohon semuanya ini ya Bapa. Amin.